Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya kita ketahui tentang gejala dari osteoporosis, maka kita akan belajar tentang faktor risiko osteoporosis. Tapi sebelumnya bahwa kita harus tahu bahwa ada namanya hari osteoporosis dunia, yaitu tanggal 20 Oktober, yang mana mempunyai tujuan untuk menjaga kesehatan, menjaga masa depan, dan jangan sampai terjatuh ke dalam osteoporosis. Dan itu dimulai dari saya atau dari kita semua, sehingga kita akan mampu mencegah kejadian osteoporosis. Setelah tahu gejalanya, maka belajar tentang faktor resiko. Yang pertama adalah faktor resiko osteoporosis. Yang pertama, indeks massa tubuh di bawah atau sama dengan 19. IMT, indeks massa tubuh. Silakan dilihat tentang video tentang indeks massa tubuh. Tapi orang semakin indeks massa tubuhnya di bawah dari 19, maka mudah mengalami resiko osteoporosis. Kemudian penderita gangguan makanan seperti anoreksia atau bulimia. Anoreksia, penurunan kemauan untuk makan, atau bulimia, gangguan untuk makan, maka mudah mengalami kejadian osteoporosis. Jadi indeks massa tubuh di bawah 19, sulit makan, bulimia, itu perlu hati-hati. Kemudian merokok, konsumsi minuman keras secara berlebihan. Ini faktor risiko juga, nanti akan berhubungan dengan banyak penyakit lainnya, tapi juga dengan osteoporosis. Anak-anak muda berokok, mengkonsumsi minuman keras, mudah mengalami osteoporosis. Dan riwayat orang tua yang pernah mengalami retak tulang atau mengidap osteoporosis. Jadi orang tua yang mengalami retak tulang pangkal paha dan mengidap osteoporosis, anaknya mudah ataupun mempunyai faktor risiko mengalami osteoporosis. Walaupun nanti akan tergantung faktor lain, tetapi ada penelitian mengatakan riwayat orang tua juga berpengaruh. Kemudian etnis Asia atau Kaukasia di Indonesia, Malaysia, etnis Asia atau Kaukasia mudah mengalami osteoporosis juga, itu berdasarkan penelitian. Kemudian faktor risiko osteoporosis yang lain, yang pertama adalah ukuran tubuh yang lebih kecil. Jadi ukuran tubuh yang lebih kecil menyebabkan kadar massa tulang dan berhubungan dengan kepadatan akan meningkat, berkurang peningkatannya. Jadi ukuran tubuh yang lebih kecil menyebabkan berkurang kadar massa tubuh, sehingga berkurangnya massa tubuh itu akan berdampak kepada kepadatan tulang. Jadi seiring bertambahnya usia, jadi semakin usia bertambah, maka kadar massa tubuh itu akan berkurang dan akan berhubungan dengan kepadatan tulang. Jadi gitu ya. Jadi orang usia tambah, ada yang kepadatan tulangnya tetap stabil karena indeks massa tubuhnya tidak berkurang. Tetapi orang yang osteoporosis ini mempunyai ciri-ciri sebelumnya. Faktor resikonya adalah ukuran tubuhnya kecil, sehingga indeks massa tubuhnya, kadar massa tubuhnya berkurang, berimbas kepada kepadatan tulangnya. Kemudian tadi seseorang pernah mengalami operasi saluran pencernaan, jadi berhubungannya dengan makan. Mengalami operasi saluran pencernaan menyebabkan berkurangnya ukuran perut, sehingga penyerapan kalsiumnya akan berkurang. Kita ingat bahwa bahan dasar dari tulang adalah kalsium. Kemudian adanya suatu malabsorpsi, jadi gangguan di dalam absorpsi atau penyerapan nutrisi dalam makanan. Jadi makanan masuk ke dalam tubuh akan diserap oleh usus dan terjadi malabsorpsi, jadi penurunan kemampuan menyerap. Contohnya pada pasien celiac atau penyakit Crohn. Kemudian penggunaan obat-obatan, hormon-hormon seperti pengobatan kanker prostat, penggunaan obat kortikosteroid ini banyak di masyarakat. Harus hati-hati obat kortikosteroid seperti dexamethasone, harus berhati-hati untuk menggunakannya. Dan ini yang perlu kita sadari, tidak berolahraga atau tidak aktif bergerak. Jadi kebanyakan untuk diam, kebanyakan untuk di depan komputer saja, tidak bergerak, maka akan mudah mengalami osteoporosis. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar tentang kekuatan tulang atau tentang kepadatan tulang itu apa. Terima kasih.